Halo anak-anak hebat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Hermin dalam pembelajaran tematik. Anak-anak, bagaimana setelah kemarin? Selama 1 minggu anak-anak mengikuti PTS, penilaian tengah semester. Pasti anak-anak di rumah sibuk belajar, ya. Itu menunjukkan bahwa anak-anak bertanggung jawab sebagai seorang pelajar. Setelah 1 minggu melaksanakan PTS, mari kita kembali mengikuti pembelajaran hari ini. Hari Senin tanggal 20 September tahun 2021 kita kembali akan belajar tema 3 yang berjudul Tugasku Sehari-hari. Nah, materi tema 3 ini dipadukan dari buku e-book tema 3 dan juga buku pemerintah tema 3 juga. Sama judulnya Tugasku Sehari-hari. Kita akan memulai dengan subtema 1. Tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 1. Nah, tentu anak-anak semua sudah siap ya? Oke. Anak-anak sambil mengikuti boleh sambil membuka buku pemerintah ya, yang dari pemerintah. Karena kalau e-book, anak-anak juga harus buka laptop atau HP-nya. Nanti nggak bisa mendengarkan atau mengikuti video pembelajaran. Jadi anak-anak bisa buka buku tema 3. Oke, kita akan memulainya ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal letak rumah. Nah, rumah siapa ya yang akan kita kenal? Nah, nanti kita akan pelajari rumah siapa saja yang akan kita pelajari hari ini. Yang kedua, anak-anak nanti akan belajar mengenal pecahan nilai uang. Kita akan belajar uang ya, nilai uang. Dan kita juga akan belajar mengenal pola ketukan birama. Nah, hari ini kita akan belajar ini. Mengenal letak rumah, mengenal pecahan nilai uang, dan juga mengenal pola ketukan birama. Kita awali dengan yang pertama. Nah, ini Bu Guru sudah datang juga ini. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Nah, ini Bu Guru bertanya loh. Anak-anak, apakah tahu alamat rumah anak-anak? Harus tahu dong. Nanti kalau tidak tahu, anak-anak bisa kesasar kalau pulang. Nah, gunanya apa? Anak-anak tahu supaya anak-anak tahu arah pulang. Dan kalau ditanya orang lain, teman atau guru, anak-anak bisa menunjukkan alamat rumahnya, juga arah menuju rumah anak-anak ya. Harus tahu. Yang hari ini belum tahu alamat rumahnya, nah nanti setelah belajar tanya sama orang tuanya. Harus tahu anak-anak, jangan enggak ya. Sangat berguna anak-anak mengetahui alamat. Suatu saat anak-anak jalan-jalan atau anak-anak pergi kemana, kalau anak-anak kesasar, terus ditanya sama polisi atau orang lain yang mau mengantarkan anak, berbuat baik, mau mengantarkan kalian ke rumah, ditanya mana alamat rumahnya, mari ku antar. Nah, nanti kamu bisa menunjukkan. Bu Guru juga kalau kamu ketinggalan sama antar jemput atau belum dijemput, kalau ada waktu pihak sekolah mau mengantar, kamu tahu alamat rumahnya. Oke? Nah, kita lanjutkan berikutnya. Nah, coba amati denah letak rumah Siti di bawah ini. Nah, ini rumah Siti. Nih, ini ada 3 rumah. 1, 2, 3. Ini rumah Adi, ini rumah Siti, ini rumah Ayu. Nah,
Ini sebelah kanan, ini sebelah kanan dari rumah. Misalnya kita berdiri di rumah Siti. Jadi kita menunjukkannya dari rumah Siti, sebelah kanan rumah Siti. Yang sini sebelah kiri rumah Siti. Nah, bukan di sebelah kanan kiri anak-anak melihat ini ya, tapi sebelah kanan Siti dan sebelah kiri rumah Siti. Nah, ini rumah Siti letaknya ini terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Di samping rumah Siti ada rumah samping kanan ya, di samping samping kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di samping kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Nah, terus di depan rumah Siti ini depannya ini ada musola. Terus Siti tinggal atau letak rumah Siti, alamat rumah Siti adalah ini, Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini paham ya anak-anak? Jadi anak-anak pun harus tahu. Nah, berikutnya, nah nih, kita akan kembali belajar ini ya nak ya. Nah, ibu bacakan ini. Ini tadi rumah Siti ini. Nah, Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Nah, ini rumah Siti ini nomor 25. Belum ditulis ya sama Siti 25 supaya lebih jelas ya. Jalan Ki Hajar Dewantara kan di sini banyak rumah. Nah, harusnya memang diberi nomor. Rumah Siti nomor 25 cuman belum dituliskan tapi udah disebutkan ya. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Nih, sebelah kanannya ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayahnya. Nah, ini kelebihan ayah. Bukan diantar, tapi yang benar diantar. Jadi A-nya ini kelebihan. Kadang Siti berangkat ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah Siti ke sekolah Rp1.000. Wah, ongkosnya cuma 1.000. Berarti rumahnya memang dekat sekali ya. Nggak terlalu jauh dari sekolah. Nih, jadi rumah Siti tidak jauh dari sekolah, naik angkutan umum ini, Jadi untuk umum. Nah, anak-anak tadi sudah paham kan bacaannya? Ibu mau tahu apakah anak-anak benar paham atau belum? Ya, nomor 1. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti tadi? Ayo. Siapa? Yang di sebelah kanan rumah Siti bukan sebelah kanan kita ya. Iya, benar. Yang ada di sebelah kanan adalah rumah Adi. Berikutnya, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Yang di tengah rumah Siti yang sebelah kirinya tadi siapa? Ayo. Oh, benar. Yaitu Ayu, rumah Ayu. Dan berikutnya, di manakah letak rumah Siti? Letak ini yang dimaksud alamatnya. Dia tinggal, alamatnya di mana? Nah, rumah Siti letaknya tadi di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Berapa ongkos naik angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Berapa ya ongkosnya tadi? Murah sekali kok. Karena apa kok murah? Karena rumahnya tidak terlalu jauh dari sekolah. Iya. Siapa tahu? Ayo. Iya, betul sekali. Rp1.000. Wah, murah sekali ya. Oke. Nah, hubungkan dengan garis. Hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan
sesuai atau berdasarkan denah pada halaman 4. Pada halaman 4 maksudnya denah rumah Siti tadi. Nah, rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah yang paling kanan tadi siapa? Ayo. Iya, betul. Yang di ujung kanan adalah rumah Adi. Di depan rumah Siti ada? Depannya tadi ada apa? Menyeberang jalan? Iya, ada tempat berdoa, namanya musola. Kemudian rumah yang terletak di ujung kiri, yang sebelah kiri adalah rumah Ayu. Nah, rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah Siti. Oke, sip. Semua hebat. Nanti kalau Ibu Hermin kasih soal-soal latihan, anak-anak harus bisa jawab. Oke? Iya, berikutnya. Nah, Ibu guru sudah datang nih. Nah, ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah Rp1.000. Wah, Rp1.000 murah sekali. Seperti apa ya uang Rp1.000? Nah, nih, ini juga uang Rp1.000. Nolnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini namanya uang kertas. Sedangkan ini namanya uang logam. Ini juga Rp1.000. 1, 0, 0, 0. Sama, angkanya sama. Jadi sama-sama 1.000. Tetapi berbeda. Yang ini berupa uang kertas, yang ini berupa uang logam. Tapi nilai nominalnya atau nilainya sama-sama 1.000. Paham ya? Oke. Nah, uang logam paling kecil nilainya adalah 100. Sedangkan yang paling besar nilainya adalah 1.000. Nah, untuk saat ini uang yang beredar yang paling kecil uang logam itu 100. Tapi anak-anak pasti jarang menjumpai ya. Yang anak-anak sering jumpai adalah uang logam yang 1.000. Kalau yang 100 jarang dijumpai ya. Nah, uang logam yang paling kecil nilainya adalah 100, sedangkan yang paling besar nilainya adalah 1.000. Nah, 100 itu ini 1, 0, 0. Nolnya ada 2. Nah, kemudian yang paling besar adalah 1.000. 1, 0, 0, 0. Nolnya ada 3. Kalau 100 nolnya 2, kalau 1.000 nolnya 3. Itu bedanya ya. Kemudian nih, ini uang 100. 100, 100. Ditulis cara menulisnya Rp 100,00. Nah, ini di uangnya seperti ini, tulisan di uang logamnya 100. Tetapi di dalam pembelajaran cara menulis yang benar RP dulu. RP-nya ditulis di depan. Apa itu RP? RP ini dibacanya rupiah ya, ini rupiah. Jadi RP tapi letaknya cara menulisnya di depan. RP 100 terus koma 00. Jadi di belakang tanda koma ada 02. Ini cara menuliskannya. Nah, ini bukan ditulis ya, dibaca. Ini salah. Aturannya ini dibaca. Ini dibaca ya, bukan ditulis. Dibaca 100 rupiah. Nah, ini yang salah menulisnya ini. Ini tulisannya dibaca, bukan ditulis ya, Nak ya. Ya, Ibu ralat ya. Yang ini yang ditulis, yang bawah itu dibaca.
Nah, ini di sini 2, 0, 0 berarti 200. Cara menulisnya ini Rp 200,00. Dibaca, nah ini baru benar, dibaca 200 rupiah. Nah, ini ada angka 5, nolnya 2, berarti 500. Cara menulisnya, nih ditulis Rp, terus 500 ini tulis lagi di sini 500. Jangan lupa memberi tanda koma, 00. Jadi di belakang tanda koma ini harus ada 02. Ini cara menuliskannya. Ini dibaca, ditulis lagi, dibaca 500 rupiah. Ini dibaca ya nak ya, bukan ditulis. Kemudian ini, nah ini 1000. Ditulis, nah ini ditulis Rp dulu, baru 1000-nya ditulis ini. Nah, kalau 1000 ini, kan ini angkanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka 1,000,00. Kalau yang 500 tadi nggak pakai titik, karena ini hanya 3 angka, 500. Kalau ini pakai titik ya, karena 4 angka, 1, 2, 3, 4. Nah, dibaca 1000 rupiah ya. Ini ditulis lagi, salah ya nak ya, ini dibaca yang benar. Nah, mengenal pola ketukan birama. Ketukan birama itu apa ya? Anak-anak, nih, bunyi yang teratur berulang. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Kemudian banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Nah, mana ruas itu seperti apa? Coba perhatikan. Nah ini A, ini kan kenapa A? Karena nanti ada contoh yang B. Ini contoh A. Nah, yang disebut birama ini yang 0 titik titik terus ada garis. Ada garis 0 titik titik ada garis lagi. Nah, angka atau nada atau tanda yang di dalam garis yang dibatasi dengan garis-garis itu namanya ruas itu ya, garis-garis itu ruas. Nah, yang ketukan-ketukan di antara garis-garis atau ruas itu disebut birama. Nah, ini birama. Ada 1, 2, 3, ada 0 titik titik. Nah, 0 diberi 1, 2, 3. Terus ada garis miring 0 titik titik 1, 2, 3. Garis lagi 0 titik titik 1, 2, 3. Nah, itu yang disebut birama. Nah, irama tuh diulang-ulang, itu namanya irama. Nah, Bu, ini kok ada TKK, TKK. Nah, ini keterangannya di bawah. T itu tepuk tangan, K itu hentak kaki. Berarti ini angka 1 diberi tanda T, berarti harus tepuk. Nah, angka 2 dan 3 diberi K, hentak kaki, berarti anak-anak harus hentak kaki. Nah, begitu. Nah, TKK. Nah, begitu. Ya, paham ya? Nah, ini contohnya ini bisa. Nah, kalau T itu kaki, ini kan T. Nah, ada T. T itu tangan. Titik, tanda titik ini di sini diberi K. K, ya, tanda titik diberi tanda K.
nol diberi tanda T. Kalau tadi tepuk, hentak, hentak, tepuk, hentak, hentak. Nah, yang B dibalik, ya, dibalik. Kaki tepuk, tepuk, kaki tepuk, tepuk, kaki tepuk, tepuk. Nah, seperti itu. Kaki itu maksudnya kakinya dihentakkan. Paham ya? Ya, memang ibu nggak kelihatan hentak kakinya, tapi mudah-mudahan suaranya terdengar ya. Oke. Nah, lakukan kegiatan di bawah ini untuk mendapatkan irama. Beberapa irama dapat digabungkan. Nah, irama tadi kan yang irama tadi nih. Irama yang disebut irama bunyi yang teratur berulang, itu namanya irama. Nah, sedangkan di sini lakukan kegiatan di bawah ini untuk mendapatkan irama, berarti harus diulang-ulang. Bunyinya teratur diulang-ulang. Beberapa irama dapat digabungkan. Nah, ini contohnya. Ini bisa pakai pensil atau sendok boleh, pensil 2 pensil bisa, ini kentongan. Kalau anak-anak nggak punya kentongan bisa diganti kaleng susu, ya. Bisa, ini pensil bisa, sendok bisa. Jadi kalau sendok tentu bunyinya bukan tek, ting, ting, tong gitu ya. Karena ini pakai kayu atau sumpit ini ya, sumpit kayaknya stick drum ini ya. Bunyinya tek, tek, tong, tek, tek, tong. Nah, seperti itu. Kemudian ini digabungkan. Nah, sekarang kalau tadi tek, tek, tong. Sekarang dirubah. Nah, tek, tong, tek. Bisa ya? Tek, tong, tek. Nah, ada lagi. Nih, prok, prok, tuk. Nah, berarti ini pakai tangan. Nah, prok, prok, tuk. Prok, prok, tuk. Prok, prok, tuk. Nah, seperti itu. Bisa ya digabungkan. Anak-anak bisa mencoba. Wah, mudah-mudahan kita segera berakhir pandeminya ya nak ya. Kita bisa bermain irama. Menggabungkan beberapa irama di sekolah ya anak-anak. Biasanya nak kalau nggak pandemi bawa sendok, bawa kaleng itu di sekolah dibunyikan asik sekali. Ya, tapi nggak apa-apa kita berdoa ya karena kita bangsa Indonesia sedang dilanda pandemi. Kita doakan supaya cepat berakhir, kita bisa belajar bersama di dalam kelas. Oke ya anak-anak? Tapi ibu berharap dengan usaha yang seperti ini, ibu sangat berharap Tuhan membantu, memberkati kita. Anak-anak bisa paham. Oke? Baik. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak tetap semangat. Masih ada tugas berikutnya yang berhubungan dengan materi ini. Ibu tugasnya nanti juga akan Ibu kirim ya. Anak-anak nggak usah bingung yang sedang belajar dari rumah. Karena materi pembelajarannya dengan anak-anak yang masuk sekolah sama. Ibu nggak ada beda-bedakan. Yang untuk belajar di sekolah pun sama seperti ini. Oke? Oke. Selamat siang. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Oke. Ya. Selamat siang. Bye-bye. Tetap semangat.